Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda sekalian. Bertemu Siang, Ibu. dengan saya. Ini pertemuan kita yang ketiga di kelas biologika dan molekuler ya. Oke, gimana weekendnya kemarin? Bisa kita mulai perkuliahan pagi hari ini? Bisa, Bu. Ibu. Oh ya, siap kuliah? Siap, Bu. Pak? Pak, sudah siap untuk kuliah? Siap, Bu. Oke, perwakilan ya. Oke, kita hmm, tolong disingkirkan dulu hal-hal yang tidak berhubungan dengan mata kuliah biologi sel dan molekular. Kita fokus untuk kuliah eh, 2 SKS ke depan. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita bacakan doa terlebih dahulu supaya perkuliahan kita nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum mulai perkuliahan, saya mau tampilkan ini dulu. Bisa dilihat di depan, ini yang tampil. Zahra, apa ini yang tampil? Zahra belum ini, masih mute itu. Zahra nampak enggak? Apa ini yang Ibu tampilkan? Nampak, Bu. Kira-kira ada yang salah enggak dari yang Ibu tampilkan ini? Maaf sebelumnya, Bu. Nama Ibu salah, Bu. Oke, siapa itu? Zahra ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Ya, Ibu mau cek fokus aja dulu ini, saudara. Fokus enggak untuk perkuliahan kita? Iya, yang salah di situ kan nama Ibu kan? Salah itu. Ketinggalan I-nya. Oke, berarti udah fokus ya. Kita mulai perkuliahan. Di sini salah nama saya ini. Tidak fokus semua. Sekarang untuk motivasi kita kuliah ke depan, ini coba diperhatikan di depan ada 5 gelas ya. Ada yang berisi sedikit, ada yang setengah, ada yang penuh. Jadi saya berharap di awal perkuliahan ini kita anggaplah kita ini sebagai gelas yang kosong ini. Gelas yang kosong ini yang siap menerima air, yang siap menerima ilmu, tidak hanya dari ibu, tapi juga dari rekan-rekan saudara sekalian. Karena sekarang perkembangan teknologi yang pesat, saudara bisa mengakses ilmu di internet itu dari mana saja, yang berbahasa Inggris, ya. Jadi saudara ada kemungkinan memiliki pengetahuan dan wawasan itu yang melebihi dari dosen. Ada yang saudara tahu, yang mungkin dosen tidak tahu. Jadi kita dalam perkuliahan ini saling berbagi. Saya membagikan informasi yang saya tahu, ilmu yang saya tahu. Nanti di sesi tanya jawab juga begitu. Saudara juga diberi kesempatan untuk sharing apa yang saudara ketahui. Ya, kita anggaplah kita sebagai gelas yang masih kosong ini. Sehingga kita siap untuk menerima ilmu itu. Nah, kalau kita beranggapan kita sebagai gelas yang penuh ini, kita tahu semuanya yang kita udah baca, kuliah itu nggak penting gitu ya. Jadi nggak fokus lagi, nggak bisa lagi menerima ilmu nanti yang akan disampaikan oleh dosen maupun rekan-rekannya. Oke, gimana? Udah siap ya? Siap. Fauziah, siap? Siap, Bu. Oke. Oke, karena udah siap tadi ya. Sebelumnya saya mau review dulu pembelajaran kita yang kemarin ya. Pembelajaran kita yang kemarin tentang membran sel dan dinding sel. Ibu mau cek dulu pemahamannya, silahkan inisiatif sendiri, boleh. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin itu tentang membran sel. Silahkan share apa yang saudara ingat atau yang saudara ketahui tentang membran sel.
Ya, siapa itu? Kalau nggak ada yang, oke, Sukma ya yang bukannya. Silakan Sukma. Membran sel itu adalah bagian terluar dari sel hewan. Oke, good. Oke, Sukma betul ya. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin yaitu membran sel adalah lapisan terluar atau membran terluar dari sel hewan. Bagus, kata kuncinya di sel hewan ya. Karena ada satu lagi yang terluar kalau sel tumbuhan bukan membran sel. Nah, coba kita lanjut ke dinding sel. Siapa yang masih ingat tentang dinding sel? Silahkan raise hand atau langsung aja open mic. Izin menjawab, Bu. Dinding sel itu merupakan lapisan terluar dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan ya, terluar dari sel tumbuhan. Dari segi struktur, oke saudara masih ingat dari segi struktur, dari segi letak ya, itu. Kalau dinding sel dia terluar dari sel hewan karena di sel tumbuhan, karena di bagian dalamnya ada membran sel, sementara kalau di sel hewan yang terluar adalah membran sel. Oke, ya, cukup review untuk yang pelajaran kemarin. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan topik baru, saya mau saudara kerjakan dulu tes. Ini pre-test ya, bukan post-test. Pre-test artinya tes di awal, menguji pengetahuan saudara tentang materi kita hari ini. Silakan kalau yang punya aplikasi scan QR ini, scan aja langsung, nanti akan muncul pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Oke, stop. Selesai ya pengerjaannya ya. Kita lanjut, bisa kita lanjut. Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi saudara tahu enggak bagian di tubuh kita ini yang mengatur aktivitas tubuh kita ini apa bagiannya yang mengatur aktivitas tubuh kita? Kira-kira apa sih yang mengatur kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, kemudian ada pertumbuhan rambut, ada sel kulit yang mengelupas, ada pertumbuhan tinggi. Nah, kira-kira itu yang mengaturnya siapa? Sudah baca belum? Kaitkan ya dengan konteks perkuliahan kita adalah biologi sel dan molekular. Berarti pembahasan kita tentang seputaran sel, seputaran molekular. Ya itu udah suap-suap ibu lihat siapa tuh Fauzia, Sukma, ada gerak-gerak mulutnya. Silakan. Silakan jangan takut untuk menyampaikan jawaban, menyampaikan pendapat. Kita kan kuliah. Nanti kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat, kita perbaiki bersama. Ibu minta Fauziah dulu. Bu, izin menjawab, Bu. Ya. Hormon ya, Bu. Hormon. Oke, hormon ya. Satu jawabannya hormon. Ya, Fauziah, ada yang lain? Apa sih bagian di tubuh kita ini yang mengatur aktivitas? Ada pertumbuhan sel yang diaturnya, ada pertambahan besar sel. Nah, kemudian dia mengatur kita mau ngapain, mengatur protein apa yang mau diproduksi. Nah, kemudian mengatur menyimpan lagi, menyimpan informasi-informasi tertentu. Misalnya nih, warna kulit, ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya kuning langsat, ada yang warna kulitnya coklat, itu kan disimpan di situ. Nah, itu apa tuh? Ibu ingatkan lagi konteks perkuliahan kita biologi sel dan molekular. Jadi kaitkan dengan sel dan molekular. Nukleus, Bu. Nukleus. Oke, Fauzia, good job. Fauzia, tadi Fauzia juga yang jawab hormon ya?
Iya, Bu. Ya, jadi yang mana nih? Hormon atau nukleus? Nukleus, Bu. Oke, nukleus ya jawaban yang kedua. Nukleus atau bahasa lainnya apa? Bahasa kita aja. Hmm. Disebut juga, nukleus itu disebut juga dengan Izin menjawab, Bu. Intisel, Bu. intisel. Siapa itu? Zahra ya. Good. Oke ya, nukleus atau intisel. Itu udah nampak ya, udah nampak itu suatu organel sel yang udah Ibu sebutkan tadi fungsinya untuk menyimpan informasi dan untuk mengatur segala aktivitas yang kita lakukan itu disimpan di nukleus atau intisel nama lainnya ya. Sampai di situ dulu. Kita lanjut ya. Nah, lalu masuk kita ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengaitkan ya, jadi mahasiswa mampu mengaitkan antara struktur dan fungsi dari nukleus. Struktur, nah, struktur itu apa itu? Kita harus tahu nanti ini antara struktur dan fungsi dari si nukleus atau inti sel. Bagian, Bu. Oke, bagian ya, bagian-bagian boleh. Jadi unsurnya adalah suatu bagian-bagian yang membentuk gitu ya, yang membentuk bangunan itu. Bagian-bagiannya bagaimana. Jadi nanti kita bisa menghubungkan struktur atau bagian-bagian dengan fungsi dari nukleus. Lanjut ya. Nah, ini ada di buku Campbell and Lewis tahun 2008 dikatakan bahwa sel genetik, instruksi genetik dari sel eukariotik itu tersimpan di dalam nukleus ya. Informasi genetik ya, informasi genetik itu artinya adalah informasi sifat-sifat kita ini, gen yang tersimpan di dalam gen. Nah, itu dia disimpan di dalam nukleus. Di sini ada kata kuncinya adalah sel eukariotik. Karena ingat kita mengenal dua jenis sel ya berdasarkan adanya inti ini tadi. Berdasarkan adanya nukleus ini ada dua jenis sel. Ada eukariotik, satu lagi sel apa? Ada yang ingat? Ada sel eukariotik, satu lagi yang berarti ada sel Prokaryotik, Bu. prokaryotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus. Prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus. Ya, kalau eukariotik itu contohnya sel pada hewan, sel pada tumbuhan, sel pada tubuh kita. Ada nukleusnya ya. Di situ di dalam nukleus itu tersimpanlah informasi genetik kita. Sel eukariotik. Sementara kalau prokaryotik itu contohnya adalah sel bakteri, dia tidak punya nukleus. Dia tidak punya nukleus itu karena dia tidak punya membran itu. Sehingga informasi genetiknya itu tersebar saja di sitoplasma sel. Sementara kalau kita informasi genetik itu dikumpulkan ya, dilingkupi oleh suatu membran, membran ganda juga sama dengan membran sel kemarin. Nah, itu disebut dengan nukleus. Nanti kita lihat bentuk dari si nukleus ini. Oke, lanjut ya. Ini struktur. Tadi struktur ada yang jawab adalah bagian-bagian kan, unsur-unsur. Nah, jadi struktur itu adalah bagian-bagian dari nukleus itu kita lihat di sini. Kita lanjut ya. Besarkan ya. Kita bacakan. Nah, ini ya. Kita lihat ini dulu, lihat kursor Ibu yang ini semuanya ini adalah sel ya. Ini sel hewan karena dia tidak punya jenis sel. Ini sel hewan. Nah, yang warna ungu di tengah ini adalah si nukleus atau inti sel tadi. Lihat, dia besar dia ya. Hampir sepertiga dari sel itu adalah nukleus. Jadi nukleus itu adalah organel sel yang terbesar. Rata-rata nukleus itu adalah organel sel terbesar ya. Nah, dia ada biasanya di tengah, tapi ada juga yang di pinggir sel. Biasanya di tengah, karena biasanya dia terletak di tengah, kita ambilkan contoh yang dia terletak di tengah. Ini ya, ini yang si nukleus tadi. Nah, jadilah di sinilah tersimpan informasi genetik tadi. Informasi genetik tadi tersimpan itu berupa DNA. Itu nanti yang akan mengkode-kode protein yang akan dibuat, kemudian menyimpan informasi genetik sifat-sifat kita ini. Kita perbesar di sini yang warna ungu ini di D1, barulah kita telaah bagian-bagiannya di sini. Kita mulai dari terluar dulu ya. Ini seperti pori ini ya, seperti lubang. Pori ini.
Ini adalah pori-pori nukleus. Jadi ini yang terluar, ini membran juga, membran. Membrannya membran ganda juga sama dengan membran sel kemarin. Nah, membran ganda ini yang bisa melewatinya adalah tentunya molekul-molekul kecil, sementara yang besar tidak bisa melewati membran, sehingga perlu dibentuk di sini atau dibangun di sini suatu pori atau suatu jalan sebagai tempat molekul besar yang akan masuk. Yang besar dimaksud di sini adalah RNA dan protein. Ya, di sini dia nanti yang akan masuk RNA dan protein. Oke, kemudian kita lihat lagi bagian-bagian dari nukleus ini disebut dengan nukleolus di tengah, anak inti. Kemudian ini adalah kromatin. Lihat ya, benang-benang kusut yang seperti benang-benang kusut ini adalah kromatin. Kromatin ini nanti yang akan membentuk kromosom. Kromosom itu adalah kromatin yang melilit-lilit gitu, yang apa ya, memendek dia. Misalnya benang kita bentangkan kan, kemudian kita kumpulkan dia gitu, kita satukan, kita padatkan sehingga dia terlihat lebih besar. Nah, itu yang disebut dengan kromosom. Kromatin ini yang setelah belum. Kemudian ini adalah membrannya, ini adalah porinya. Nah, di sini ini bukan bagian dari nukleus lagi. Ini adalah RE, retikulum endoplasma, yang menempel pada si nukleus. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Bisa kita lanjut? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya. Ini rangkuman dari ciri umum percetakan gambar tadi. Nah, fungsinya si nukleus ini adalah sebagai tempat menyimpan sebagian besar dari gen eukaryot, berarti sebagai tempat penyimpanan informasi genetik dan sebagai tempat mengukur sintesis protein. Sintesis protein ini nanti yang akan berperan mengendalikan tubuh kita, mengatur sintesis protein. Karena misalnya hormon ya, hormon itu kan dari protein juga. Kemudian skema kerja nukleus. Di sini ya, di sini ada di dalam sel. Ini di dalam sel semuanya. Yang ini adalah nukleus, inti sel. Yang di dalam ini inti sel. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa di dalam ini terdapat informasi genetik tadi. Informasi genetik itu kan di dalam DNA ini, ya, DNA. DNA ini dia akan membentuk atau mensintesis RNA atau messenger RNA lebih tepatnya ya, mRNA ini. Nah, mRNA ini yang akan keluar. Keluarnya di mana ini keluarnya? Sukma, mRNA keluar melalui apa? Sukma? mRNA keluar dari nukleus ini melalui apa? Ini apa tadi ini namanya? Yang merah kan mRNA ini. Dia akan keluar dari nukleus. Dia ini ya, membawa suatu informasi. Keluarnya melalui apa? Pori-pori nukleus, Bu. Ya, terus melalui pori-pori tadi kan, karena dia ukurannya itu cukup besar, jadi dia tidak bisa menembus membran ini saja. Nggak bisa dia. Harus ada jalan tertentu, karena dia molekul yang besar. Nah, dia keluar di sini, mRNA. Kemudian mRNA ini dia akan menuju ke mana? Zahra? Berdasarkan gambar ini bisa menangkap nggak? Zahra, mRNA ini keluar dari nukleus, tujuannya kemana? Ke ribosom, Bu. Kemana? Ke ribosom, Bu. Ribosom, ya. Ke ribosom ya kan? Karena ribosom ini adalah tempat sintesis protein. Nah, bahan untuk sintesis protein itu adalah mRNA. mRNA ini dibentuk atau dicetak dari DNA yang terdapat di dalam nukleus. Jadi itu urutan kerjanya ya.
Setelah sampai di sini, yang merah kan mRNA, dia akan sintesis protein ya. Apa artinya itu? Mensintesis protein itu artinya apa? Membentuk protein ya. Membentuk protein ya. Memproduksi protein, mensintesis gitu, membentuk dia dari berbagai dari suatu bahan gitu, dibentuknya ada protein. Itu dia urutan kerjanya ya. Oke, jadi itu poin pembelajaran kita hari ini. Kita bisa mengaitkan struktur dan fungsi dari nukleus tadi. Ya, udah diingat ya berdasarkan gambar ini tadi. Saya minta ada yang bisa mengulang lagi gitu. Itu poinnya hari ini perkuliahan kita. Saya minta volunteer aja yang bisa menyampaikan kembali informasi yang tersaji melalui gambar ini. Baik, Bu. Zara menjelaskan kembali, Bu. DNA disintesis menjadi protein. DNA disintesis menjadi Na, kemudian menjadi RNA, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori menuju ribosom dan terjadi sintesis protein, Bu. Ya, good ya. Makasih ya, Zahra. Oke, itu poinnya ya. Lengkapi sedikit bahwa ini gambar yang kita lihat di sini ini ada tiga ini ya macamnya yang kita lihat. Pertama di sini ini ya, ini adalah nukleus atau inti sel, kemudian ini adalah sitoplasma atau cairan sel, kemudian ini adalah ribosom. Ada tiga yang kita lihat organel atau tempat-tempat yang ada di dalam sel. Yang pertama kita lihat di sini DNA, dia tersimpan di dalam nukleus ya. Walaupun DNA ini juga ada tersimpan di organel lain, namun sekarang yang kita bahas adalah DNA yang tersimpan di dalam nukleus. Ini dia ya. Di sini diilustrasikan dengan pita biru. DNA ini fungsinya untuk mencetak mRNA. Nih, setelah dicetaknya mRNA atau messenger RNA, pita merah. mRNA ini dia akan keluar dari nukleus melalui pori. Karena ukurannya cukup besar, dia tidak bisa menembus membran ganda ini sehingga diperlukan pori atau jalan khusus sebagai tempat lewatnya. Setelah sampai di sitoplasma, mRNA ini akan mencari ribosom. Dia masuk ke dalam ribosom untuk melakukan kerjanya, yaitu untuk mensintesis atau membentuk protein tertentu. Cuman di sini nggak ada tulisan protein ya. Ini hasilnya, ini kan bukan protein. Hasil dari sintesis protein dari mRNA yang pita merah ini adalah yang bulat-bulat warna ungu. Nah, ini kan polipeptid atau asam, kalau satu-satu disebut dengan asam amino, kalau dia udah berantai kan disebut dengan polipeptida kan. Oke, sekarang kita sudah masuk di akhir perkuliahan. Silahkan dikerjakan dulu post test. Jadi soalnya sama seperti tes tadi, kita lihat kemampuan Ananda semua meningkat nggak dibandingkan yang tes di awal tadi. Silahkan dikerjakan dulu. Scan aja kode QR ini. Habis ya. Saya ada pantun penutup untuk perkuliahan pada siang hari ini. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Kuliah dari saya memang panjang, walau panjang semoga berkenan. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi Ananda sekalian dalam perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita share tadi bisa bermanfaat ya untuk diri kita sendiri dan maupun untuk diaplikasikan di masyarakat. Sampai ketemu lagi minggu depan di topik selanjutnya. Tetap ya tugas join ya berdua-dua dengan teman itu tentang membuat makalah dari artikel internasional dan juga nasional boleh buat makalah tentang topik
minggu depan itu tentang retikulum endoplasma. Oke, silakan kerja berdua ya dengan teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ya, cukup ya. Nah, ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.